Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku rahimakumullah. Hati-hati, ini 6 penyebab siksa kubur yang secara tak sadar sering dilakukan. Saudaraku, apakah Anda semua merasa takut jika mendengar kata siksa kubur? Kita selalu membayangkan bagaimana nanti keadaan kita di dalam kubur. Pasti akan merasa takut, kesepian, gelap, dan meminta pada Allah untuk hidup di dunia dan berbuat kebaikan serta taat akan semua perintahnya. Apakah di dalam kubur nanti kita akan mendapat nikmat kubur ataukah siksa kubur? Wallahualam. Semua itu hanya akan terjawab dan dirasakan jika kita telah meninggal nanti. Semoga dengan selalu taat beribadah pada Allah, melakukan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya, selalu berusaha menjadi lebih baik dari kemarin. Selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, selalu berusaha mengamalkan segala yang telah dipelajari dalam Al-Quran, dan selalu melakukan kebaikan pada semua orang. Insya Allah kita semua dapat terhindar dari siksa kubur, amin. Berikut ini beberapa siksa kubur yang sering dilakukan namun jarang disadari. Pertama, gibah dan namimah, adu domba. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda saat melewati 2 buah kuburan, kedua mayit ini sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Salah satunya disiksa karena tidak beristinja, setelah kencing, dan yang lain disiksa karena selalu mengadu domba, namimah. Kemudian Rasulullah mengambil sebuah pelepah kurma basah dan membaginya menjadi 2, masing-masing ditancapkan pada 2 kuburan tersebut. Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau berbuat begitu?" Rasulullah menjawab, "Barangkali bisa meringankan siksa keduanya selama belum kering." Hadis riwayat Nasai. Hadis tersebut diriwayatkan dengan berbagai sanad, diantaranya dikutip Al-Halal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sementara yang lain selalu menjelekkan orang lain dengan lisannya dan mengadu domba. Juga yang dikutip Tabrani dari Aisyah, Anas bin Malik dan Ibnu Umar serta dikutip Abu Yula dari Jabir. Saudaraku, salah satunya selalu menggibah orang lain. Al-Astram juga mengutip riwayat Abu Umamah, orang-orang mengatakan, "Wahai Nabi, hingga kapan mereka akan disiksa?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Kalau hati kalian tidak berbeda-beda dan kalau bukan karena pembicaraan kalian yang bermacam-macam, kalian pasti akan mendengar seperti yang sedang aku dengar." Kedua, beristinja setelah kencing. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, ada seorang wanita Yahudi yang menemuiku seraya berkata, "Siksa kubur itu karena air kencing." Aku pun menanggapinya, "Bohong engkau." Dia berkata kembali, "Aku tidak berbohong, nanti kita pun akan menarik kulit dan pakaian karena siksa tersebut." Tiba-tiba Rasulullah keluar untuk menunaikan salat, sementara pembicaraan kami terdengar semakin keras. Rasulullah bertanya, "Ada apa ini?" Aku pun memberitahukan apa yang telah dikatakan wanita Yahudi tersebut. Rasulullah berkata, "Wanita tersebut memang benar." Sejak itu Rasulullah selalu membaca doa usai salat berikut, "Ya Robnya Jibril, Mikail dan Israfil, lindungilah aku dari panasnya neraka dan siksa kubur." Hadis riwayat Nasai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Hal yang paling banyak menyebabkan siksa kubur adalah air kencing." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah, kebanyakan orang yang disiksa di alam kubur adalah karena air kencing. Jadi, bersihkanlah diri kalian dari air kencing. Hadis riwayat Hakim. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dalam hal air kencing karena air kencing adalah hal pertama yang akan dihisap di alam kubur." Rasulullah pernah bersabda, "Maimunah, berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah siksa kubur benar-benar ada?" Rasulullah menjawab, "Ya Maimunah, dan siksaan yang paling pedih adalah karena gibah dan namimah." Siksaan terhadap ketiga hal tersebut terjadi di alam kubur karena alam kubur merupakan tempat kehidupan akhirat yang pertama kali.
Jadi sahabatku semua, bisa disimpulkan bahwa siksa kubur adalah kehidupan akhirat yang pertama kali, di mana siksa yang paling pedih disebabkan karena gibah, namimah dan tidak istinja air kencing. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memperbaiki diri dengan tidak menyepelekan ketiga hal tersebut. Semoga kita semua terlindungi dari siksa kubur dan siksa api neraka. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk Anda dan menjadi bahan untuk menjadi peringatan agar selalu memperbaiki diri dan mengingatkan orang lain dalam kebaikan. Jangan lupa dukung terus channel kami, agar bisa terus berkembang dengan mengklik like, share and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.